Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Dan untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya Kak Abrik. Dan kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu kisah yang berjudul Telaga Angker di Pedalaman Sumatera. Sebelum kita mulai ceritanya, klik dulu nih tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor di channel Radio Horor. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di daerah terpencil, banyak kisah mencekam yang gak masuk di akal, tapi kejadian. Banyak orang yang sukar untuk percaya sampai benar-benar merasakan sendiri keseramannya. Ada satu kisah telaga kecil di desa terpencil pedalaman Sumatera. Aku Randy, awal tahun 2002 ditugaskan oleh perusahaan tempatku bekerja untuk tinggal di satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Tugasku adalah mensosialisasikan berbagai produk pertanian dan perkebunan, termasuk pupuk yang kami produksi, kepada penduduk, khususnya petani di desa itu. Ya, namanya juga tugas, mau gak mau harus menerima dan menjalaninya. Intinya seperti itu. Tugasku mengajarkan petani dalam menggunakan produk perusahaan dari sejak awal tanam sampai akhirnya panen tiba. Awalnya, aku yang masih lajang, berpikir banyak positifnya dari tugas ini. Bisa tinggal di tempat yang sama sekali belum pernah aku kunjungi, menghirup segarnya udara daerah pedalaman, menikmati tenangnya kehidupan yang sangat bertolak belakang dengan yang aku jalani di Jakarta. Bisa menyepi sementara waktu, hidup tenang. Tapi pada prosesnya, ternyata banyak kendala yang harus dihadapi dan dilalui. Kendala yang terkait dengan pekerjaan maupun bukan. Tapi tetap saja harus aku jalani semua. Desa tempatku bertugas ini letaknya dekat dengan perbatasan Lampung dan Sumatera Selatan. Masih masuk wilayah Sumatera Selatan. Sangat terpencil, berjarak sekitar 1,5 jam dari kota terdekat. Itu pun bukan kota besar. Desa yang masih hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2. Akan memerlukan perjuangan ekstra keras apabila memaksa menggunakan roda 4. Bisa, tapi susah. Dengan keadaan seperti itu, jadinya aku harus mengerahkan fisik dan tenaga dari awal menginjakan kaki di sini. Kemana-mana lebih banyak jalan kaki. Motor hanya digunakan kalau harus berpergian ke kota. Oh ya, di sini aku tinggal menumpang di rumah salah satu penduduk, Pak Haji Ramli namanya. Pak Haji Ramli merupakan salah satu pemuka desa, orang yang sangat dihormati. Beliau memiliki anak laki-laki yang bernama Iwan, pemuda berusia 23 tahun. Begitulah singkat ceritanya. Yang pasti di desa ini aku mendapat satu penggalan fase hidup yang belum pernah aku alami sebelumnya. Satu penggalan aneh yang mengoyak nalar. Fase seram di luar jangkauan logika. Telaga kecil di pedalaman Sumatera. Sudah lama mas, emang sudah dari zaman dulu desa ini terkenalnya begitu. Selain hasil tani dan kebun yang bagus, juga terkenal dengan keangkerannya, khususnya telaga yang di belakang itu. Itu kalimat yang meluncur tanpa beban dari mulut Iwan. Aku yang jadi lawan bicara agak aneh mendengarnya. Kok kalian seperti gak kelihatan takut ya Wan? Apa mungkin karena sudah terbiasa? Gak gitu juga mas, kami masih takut kok. Lebih memilih untuk menghindar kalau bertemu dengan yang begituan, jawab Iwan. Pada suatu malam, aku dan Iwan duduk di beranda rumah seperti biasanya, berbincang ditemani kopi dan rokok. Aku yang pada saat itu baru 3 bulan tinggal, membuka percakapan dengan bertanya perihal omongan warga yang aku dengar gak sengaja ketika sedang sosialisasi pupuk pada siang hari sebelumnya. Tadi Pak Ridwan cerita, istrinya melihat sekelebatan hantu perempuan terbang melayang di atas telaga ketika sedang lewat melintas di pinggirannya. Kok serem ya? Telaga. Iya, ternyata di desa ini ada telaga. Telaga yang nantinya akan memberikan pengalaman seram. Gak akan pernah aku lupa.
Selebihnya dalam perbincangan, Iwan bercerita banyak tentang telaga ini. Telaga yang enggak terlalu besar, luasnya mungkin hanya seukuran lapangan sepak bola. Aku nggak tahu sejarah dulunya bagaimana, tapi katanya telaga ini sudah ada sejak kakeknya Iwan masih kecil. Berarti sudah sangat lama. Letaknya agak di pinggiran desa. Tapi kalau hendak melakukan perjalanan keluar, entah ke desa lain atau ke kota, penduduk desa harus melewati telaga. Tetapi kalau hari sudah mulai gelap, nggak akan ada yang berani lewat jalan setapak pinggirnya. Lebih memilih jalan agak memutar, walaupun lebih jauh jarak dan waktu tempuhnya. Tentu saja, aku sudah beberapa kali melintas lewat telaga itu. Mengesampingkan cerita-cerita seram yang beredar, aku bisa bilang kalau telaga ini merupakan telaga yang indah. Walau enggak terlalu jernih, tapi airnya cukup bersih. Pinggir-pinggirnya dipenuhi tanaman menjalar dan rerumputan. Sisi lebih luarnya lagi, ada banyak pepohonan yang berdiri. Rapat mengelilingi. Hal inilah yang membuat suasananya jadi teduh, walaupun pada siang hari bolong. Di salah satu sudutnya, ada deretan kayu yang menjorok ke telaga, seperti tempat untuk menyandarkan perahu. Tapi nggak besar, kira-kira hanya 4 meter panjangnya. Entah peruntukan sebenarnya untuk apa, tapi sudah beberapa kali aku duduk sendirian di dermaga kecil ini ketika sedang dalam perjalanan pulang dari sosialisasi. Mampir sebentar untuk sekedar melepas lelah, menikmati udara sore, mendapatkan ketenangan yang hakiki. Jangan sering-sering sendirian di telaga itu, Mas. Begitu Iwan bilang pada suatu hari. Tentu saja aku menanyakan alasannya. Emangnya kenapa, Wan? Itu telaganya bagus loh, indah, menenangkan. Pokoknya jangan, Mas, takut nanti ada apa-apa. Jawaban Iwan menggantung, tapi aku tahu arahnya kemana. Ya begitulah, penduduk desa ini dan desa lain terdekat malah menganggap kalau telaga ini merupakan telaga angker. Sudah enggak terhitung lagi peristiwa janggal dan seram yang pernah terjadi di situ. Katanya enggak melulu malam hari, tapi kejadian seram juga kadang terjadi di siang hari. Aku enggak bisa menceritakan satu persatu cerita yang pernah aku dengar, tapi benang merahnya adalah telaga itu katanya benar angker. Penampakannya antara lain hantu perempuan, anak-anak kecil yang berlarian di pinggirnya, dan lain sebagainya. Aku pada beberapa bulan awal memang menganggap semuanya masih biasa saja. Yang ada di kepalaku, desa ini merupakan desa pedalaman yang eksotis, indah, termasuk telaganya. Sampai akhirnya, secara perlahan aku mulai merasakan semuanya sendiri. Dari yang hanya sedikit janggal, sampai keseraman yang membuat nyaris pingsan. Berikut ini adalah salah satu kejadiannya. Pada suatu hari, dalam perjalanan pulang dari salah satu perkebunan, aku berjalan kaki melewati telaga, menyusuri jalan setapak di pinggirnya. Belum malam, masih jam 5 sore, tapi tentu saja sudah mulai gelap. Matahari asik bersandar di ufuk barat. Langkahku agak pelan. Lelah sangat sudah terasa karena berkegiatan sepanjang hari. Jalan setapak pinggir telaga sudah sangat sepi ketika aku melintasinya. Mungkin karena sudah mendekati waktu maghrib. Iya, jalan setapak yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan pejalan kaki. Benar-benar hanya aku sendirian yang sedang menyusurinya. Seperti hari-hari sebelumnya, telaga indah ini sungguh tenang, nyaris nggak ada pergerakan di permukaannya. Hanya sesekali terlihat gelombang kecil dihempas angin sepoi. Sambil menikmati pemandangan dan sepinya, aku terus berjalan, ingin cepat sampai rumah untuk beristirahat. Tapi ketika sedang larut menikmati semua, tiba-tiba sayup aku mendengar suara. Randy. Ada yang memanggil namaku, suara perempuan. Tentu saja aku penasaran, kemudian menghentikan langkahku. Di hari yang mulai gelap, aku memperhatikan sekeliling. Pandangan menjelajah ke setiap sudut telaga, mencari tahu siapa gerangan yang tadi memanggil. Tapi gak ada siapa-siapa. Aku gak melihat ada orang sama sekali, sepi dan kosong.
Juga hanya terdengar suara binatang-binatang serangga hutan. Selebihnya nggak ada suara lagi. Ya sudah, karena nggak menemukan apa-apa, aku kembali melangkah meneruskan perjalanan. Tapi baru saja beberapa langkah, lagi-lagi suara itu muncul dari kejauhan. "Randy!" Sekali lagi aku berhenti. Siapa sih manggil-manggil? Sungutku dalam hati. Di titik ini belum terlintas sedikit pun pikiran aneh. Yang aku tahu ada orang memanggil dari kejauhan, itu saja. Ya sudah, karena penasaran, aku lalu berbelok melangkah mendekati telaga, menuju dermaga kayu kecil tempat biasa aku duduk sendirian. Hari sudah semakin gelap. Aku yang masih terkungkung penasaran lagi-lagi memperhatikan sekeliling. Kali ini sambil berdiri di ujung dermaga kayu. Karena dari tempat ini aku bisa melihat nyaris ke seluruh sudut telaga. Airnya sangat tenang, gak ada pergerakan sama sekali. Suasananya terbunuh sepi. Cukup lama diam berdiri sampai akhirnya aku melihat sesuatu. Ada pergerakan di tengah-tengah telaga. Permukaan air yang tadinya sangat tenang tiba-tiba bergelombang kecil, seperti ada yang sedang membuatnya bergerak. Aku terus memperhatikan pergerakan itu. Semakin lama, semakin jelas terlihat kalau pergerakan air itu bergerak maju. Gak diam di tempat. Seperti ada benda di permukaan yang sedang berenang. Bergerak mendekat ke tempatku sedang berdiri. Apa itu? Ikankah? Atau ular? Atau hewan lain? Pada saat itu, aku gak tahu. Belum tahu. Gelombang kecil air terus mendekat dan semakin mendekat. Hari yang sudah semakin gelap membuat aku masih belum juga bisa memastikan hewan apa yang sedang berenang. Padahal jaraknya sudah cukup dekat. Sampai akhirnya gelombang itu terlihat melambat dan semakin melambat. Lalu berhenti hanya beberapa meter dari tempatku berdiri. Karena masih belum jelas juga benda apakah itu, seketika itu juga aku berusaha untuk fokus memperhatikan, menerka-nerka. Lalu tiba-tiba jantung seperti berhenti berdegup, nafas tertahan, ketika akhirnya aku bisa melihat dengan jelas bentuk dari benda misterius yang sedang diam di permukaan. Beberapa detik lamanya tubuhku gak bisa bergerak. Hanya pandanganku saja yang fokus memperhatikan objek seram itu. Benar, objek seram. Benda itu ternyata seonggok kepala, dengan rambut hitam panjang tergerai ke belakang, mengambang di permukaan. Aku melihat hanya kepala saja, gak ada bagian tubuh lain. Wajah pucat seramnya datar, tanpa ekspresi, tapi seperti sedang memperhatikan. Matanya mati tidak bercahaya. Jadi, yang aku lihat sejak tadi berenang mendekat dari tengah danau ternyata adalah kepala berambut panjang, menyeramkan. Setelah beberapa belas detik terpana ketakutan, akhirnya aku mampu untuk melangkah mundur, menjauh perlahan, lalu lari jauh-jauh meninggalkan telaga. November 2002. Pak Husni dan Iwan terus ngobrol sambil sesekali diselingi gelak tawa berderai. Sementara aku lebih banyak jadi pemerhati dan pendengar yang baik, walau tetap menimpali omongan mereka sesekali. Nyaris jam 12 tengah malam ini, kami duduk di pos ronda berbentuk rumah panggung yang ukurannya enggak terlalu besar. Mungkin hanya sekitar 4 kali 4 meter saja. Jadi maksimal hanya bisa ditempati oleh 6-7 orang saja. Pos ronda yang dikelilingi oleh rapatnya pepohonan bambu ini letaknya di pinggir desa, berbatasan langsung dengan hutan dan perkebunan. Lampu templok berukuran besar jadi satu-satunya sumber penerangan. Tapi walaupun begitu, cahayanya masih mampu menerangi seisi pos dan sebagian kecil bagian luarnya. Malam ini gak ada angin, udara gak bergerak sama sekali, jadinya sangat sepi. Gak ada suara dedaunan dan pohon yang bergerak bergoyang. Jadi gimana mas, betah kan tinggal di kampung kami? Pak Husni melontarkan pertanyaan. Betah pak, betah, jawabku pendek. Udah berapa lama ya di sini? 6 bulan? Setahun? Ah, baru 7 bulan pak. Saya suka suasananya, masih sangat asri, beda banget dengan di kota besar.
Ya ginilah mas, desa terpencil, jauh dari mana-mana. Iwan menambahkan. Aku hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum setelahnya. Ya, ternyata nggak terasa, aku sudah 7 bulan lebih tinggal di desa ini. Dari 1 tahun rencananya. Malam itu aku dan Iwan kebagian tugas untuk siskampling. Ini bukanlah siskampling pertamaku selama tinggal di desa ini. Sebelumnya sudah beberapa kali. Bedanya dengan berbagai alasan. Kali ini hanya aku, Iwan, dan Pak Husni saja yang bertugas. Biasanya ada 5-6 orang. Tapi nggak apa, toh tugas siskampling di sini tergolong mudah. Hanya sesekali berkeliling membawa kentongan dan obor atau lampu senter sebagai penerangan. Menurut warga, sudah bertahun-tahun lamanya belum pernah ada kejadian pencurian. Tergolong aman tentram sejak lama. Mas, setengah jam lagi kita keliling ya. Iwan bilang begitu di sela obrolan. Iya Wan, cepatang dulu ya, jawabku. Memang sudah jam 12 tengah malam. Kami harus mulai berkeliling. Desa ini enggak terlalu luas. Berjalan kaki mengelilinginya enggak butuh waktu lama. Hanya kira-kira 1 jam lebih sudah selesai. Sesuai rencana, aku dan Iwan akhirnya mulai berjalan kaki pada pukul 12:30. Berbekal lampu senter di tanganku dan obor dalam genggaman Iwan, kami memulai patroli berkeliling desa. Ada alasan kenapa obor minyak tanah masih digunakan sebagai penerangan oleh penduduk. Itu karena minyak tanah jauh lebih murah dan lebih mudah didapat daripada batu baterai untuk lampu senter. Tapi walaupun begitu, aku tetap memilih lampu senter karena sudah termasuk peralatan yang aku bawa dari Jakarta. Bisa ditebak, tengah malam seperti ini, keadaan desa sudah sangat sepi. Gak ada orang sama sekali. Aku dan Iwan berjalan enggak terlalu cepat, sambil berbincang, namun tetap memperhatikan setiap sudut tempat yang kami lewati. Gak bisa dipungkiri juga, suasana malam di desa ini agak mencekam. Karena dikelilingi hutan dan perkebunan, masih banyak terdengar suara-suara binatang malam. Beberapa di antaranya, aku gak tahu bunyi binatang apa. Jarak satu rumah dengan rumah lainnya agak berjauhan, dan masing-masing enggak berpagar. Maka dari itulah, sebagian besar wilayah desa tergolong gelap karena kurangnya penerangan. Kami terus menyusuri jalan desa. Satu demi satu rumah kami perhatikan. Dan tampaknya sejauh ini gak ada hal yang mencurigakan. Semuanya kelihatan normal. Mas, maaf nih, kok tiba-tiba aku sakit perut ya? Kita pulang dulu yuk sebentar. Tiba-tiba Iwan bilang begitu. Setelah kami baru hampir setengah jalan. Yah, ada-ada aja kamu Wan. Mendingan kamu ke toilet musola aja tuh, lebih dekat, jawabku. Iwan mengikuti saranku. Ia lantas memilih untuk berlari kecil menuju musola yang jaraknya lebih dekat daripada harus pulang ke rumah. Sementara aku menunggu di depan balai desa sekitar 50 meter dari musola. Dari tempatku duduk, aku dapat melihat kalau Iwan meletakkan obornya di pagar depan musola. Dari kejauhan terlihat apinya yang menyala. Sambil menunggu, aku menyalakan rokok. Angin malam mulai terasa berhembus. Dinginnya perlahan merambah menyentuh kulit. Sesekali melirik ke arah musola, aku belum juga melihat ada pergerakan. Api obor masih tetap di tempatnya, menandakan kalau Iwan belum selesai. Kuhisap rokokku dalam-dalam, lalu menghembuskan asapnya. Hal ini sedikit banyak bisa menghangatkan. Kemudian, berikutnya aku malah tenggelam dalam lamunan, menatap kosong ke depan sampai-sampai lupa memperhatikan musola selama beberapa menit lamanya. Nah, ketika sudah tersadar, aku lalu menoleh ke musola. Ternyata obor sudah nggak berada di tempatnya lagi, tapi sudah bergerak berjalan. Akhirnya Iwan selesai juga, gumamku. Tapi kalau aku perhatikan lebih seksama, ternyata ada yang aneh. Kelihatan dari cahaya apinya. Ternyata obor nggak mendekat bergerak ke arahku, malah kelihatan menjauh. Ya, tampaknya Iwan malah berjalan ke arah berlawanan. Melihat itu, aku langsung bangun dari duduk, lalu berjalan mengejar Iwan.
Jarak kami masih terlalu jauh. Cahaya lampu senter belum mampu menjangkau Iwan. Aku hanya bisa melihat cahaya api kecil obor dari kejauhan dan mengikutinya. Yang agak aneh, Iwan berjalan cukup cepat. Aku jadi harus berjalan cepat juga untuk mengimbanginya. Aku gak berani memanggil, khawatir nanti suara keras teriakanku akan membangunkan warga. Lebih memilih untuk terus mengejarnya. Aku mulai berlari kecil untuk terus mengimbangi pergerakan Iwan. Jarak kami jadi lebih mendekat karenanya. Tapi beberapa detik kemudian, aku malah memperlambat langkah karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Seketika aku sadar kalau ternyata kami malah melangkah keluar desa. Ditandai dengan gak terlihat ada lagi rumah penduduk di sekitaran. Lalu ke arah mana kami bergerak melangkah. Ternyata aku mengikuti Iwan menyusuri jalan setapak menuju telaga. Iya, dalam gelapnya malam di tepi hutan, kami malah berjalan menuju tempat yang dikenal angker, telaga. Iwan, mau apa sih ke telaga? Dalam hati aku bertanya-tanya. Sempat terbesit pikiran untuk berhenti mengikuti, lalu kembali ke desa. Tapi rasa penasaran menutup segalanya. Aku malah terus ikut melangkah. Api obor akhirnya berhenti bergerak. Dia diam tepat di tepi telaga. Dari kejauhan, aku melihatnya seperti itu. Akhirnya Iwan berhenti juga. Mau ngapain sih dia ini? Aku masih terus bertanya-tanya dalam hati. Melihat itu, aku terus melangkah semakin mendekat lagi. Semakin lama, cahaya api obor semakin terang terlihat karena jarak yang semakin dekat. Maka dari itu pula, cahaya lampu senterku perlahan akhirnya mampu menjangkau Iwan dengan obornya. Namun, ketika sudah semakin dekat dan semakin dekat lagi, aku tiba-tiba berhenti melangkah ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter saja. Aku akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata yang aku ikuti sejak tadi bukan Iwan. Tubuhku langsung kaku, kalut, ketakutan menyeruak memenuhi isi kepala. Aku sama sekali gak mengenali sosok yang sedang berdiri di tepi telaga sambil memegang obor ini. Dia berdiri membelakangi, menghadap ke tengah telaga. Dari belakang, aku melihatnya mengenakan baju terusan lusuh berwarna gelap. Rambut panjangnya tergerai sebatas pinggang. Sosoknya seperti perempuan. Aku semakin diam ketakutan ketika dia mulai membalikkan tubuhnya. Perlahan jadi menghadap ke arahku. Tanganku gemeteran, tapi masih bisa mengarahkan cahaya lampu senter ke arah sosok menyeramkan ini. Sampai akhirnya dia benar-benar sudah berdiri menghadapku. Saat inilah aku akhirnya bisa melihat dengan jelas penampakannya. Wajahnya pucat tanpa ekspresi, mengurat seram meruntuhkan nyali. Tangannya masih memegang obor menyala. Dalam keheningan, perlahan aku yang semakin ketakutan mulai melangkah mundur, menjauh. Sementara sosok itu masih diam memperhatikan. Tapi beberapa detik kemudian, keadaan yang tadinya sepi lalu berubah. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara tawa tertahan tapi jelas terdengar. Yang lebih mengerikan lagi, sosok menakutkan ini tiba-tiba mulai bergerak maju dengan cara melayang, mendekat ke arahku. Aku langsung membalikkan badan, lalu berusaha lari menjauh. Entah apa sebabnya, tapi tenaga seperti sudah terkuras habis. Aku gak mampu berlari kencang. Sempat menoleh ke belakang, ternyata sosok ini masih terus bergerak mengikuti, dengan terus bergerak melayang. Sungguh sangat mengerikan. Lemas, lelah, tenaga terkuras, keringat bercucuran, gak mampu lagi untuk bergerak, apalagi berlari. Kemudian tubuhku roboh, terjatuh di atas jalan setapak tepian danau. Sempat membalikkan tubuh, kemudian aku bisa melihat kalau sosok menyeramkan itu masih terus melayang mendekat dan terus mendekat, sambil mengeluarkan suara tawa tertahan. Dengan tangan masih memegang obor menyala, menyeramkan. Nggak tahan, tubuhku lemas ketakutan. Setelah itu, aku nggak ingat apa-apa lagi. Kemudian, selanjutnya tiba-tiba aku tersadar sudah berada di balai desa. Di sekelilingku ada Pak Haji Ramli, Pak Husni, Iwan, dan beberapa warga lainnya.
"Alhamdulillah sudah sadar," begitu Pak Haji bilang. Kemudian aku diberi segelas air. Jadi, menurut cerita Iwan, ketika selesai dari toilet musola, dia nggak melihat keberadaanku. Aku menghilang. Lalu dia kembali ke pos ronda untuk mencari. Tapi ternyata di pos ronda juga aku nggak ada. Setelahnya dia dan Pak Husni mencari aku ke rumahnya. Sama juga, aku nggak ditemukan. Akhirnya bersama Pak Haji dan beberapa warga lainnya, mereka melakukan pencarian ke seluruh penjuru desa. Sampai akhirnya sekitar jam 3 subuh, aku ditemukan terbaring gak sadarkan diri di tepi telaga. Dan seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.